Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosby Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti aman kan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini, kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Musim liburan Natal dan Tahun Baru tidak semua instansi libur panjang, contohnya adalah tim Basarnas. Selama masa libur, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada
baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan Deskibot. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19, semua tempat wisata harus ditutup. Maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Ahmad Mujahid keberatan fotonya menjadi viral karena disebut sebagai jenazah anggota Laskar FPI yang meninggal tersenyum. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan fotonya di media sosial. Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji sehingga dia sangat terkejut. Namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai Kartanegara. Kita buat terima laporannya dan kita melakukan lidik berkaitan dengan pelaku yang mengedit dan memviralkan foto. Kepada wartawan yang menemuinya saat di Mapores Kutai Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan. Kemarin kan itu ngirim ke WA grup. Sampai tulis apa di WA grup itu? Cuma sekedar untuk Bismillahirrahmanirrahim di atasnya cuma sekedar apa gurau-gurauan tadi, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya, itu aja. Di narasi lainnya nggak ada. Gurauan ada menyangka sama sekali seperti ini, dia mengira ada sadar seperti ini, dia ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai dalam kamar, dalam rumah kecil. Saya tugas saya jadi imam rawatib di Langgar. Di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai apa Ahmad dengan postingan seperti ini? Jelas terganggu, makanya saya hampir tapi betul Pak Judah. Ada rasa ketakutan nggak ketika? Bukan masa khawatir ini bisa dosa besar ini Pak, ini kan menyangkut merugikan orang banyak. Bohongi orang lah. Bohongi publik kan uang kan. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani berkoordinasi dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan,
cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sudah 9 bulan virus corona menyebar di masyarakat Kalimantan Timur, selama itu pula terjadi banyak perubahan dalam dinamika kehidupan. Anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah, perkantoran ditutup, dan dunia usaha yang terpuruk. Warga Kaltim masih mengingat inilah momen pertama diumumkannya ada warga Kalimantan Timur terinfeksi virus corona. Tepatnya Rabu malam 18 Maret di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda. Gubernur Kaltim Isra Nur didampingi sejumlah pejabat termasuk Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengumumkan adanya pasien pertama virus corona di daerahnya. Saat itu Indonesia sudah mulai mencekam. Gencarnya pemberitaan media di berbagai penjuru dunia, terutama dari kota Wuhan, Tiongkok yang menjadi kota pertama datangnya virus, membuat semua negara menyusun kembali strategi pertahanannya, terutama dari serangan virus yang semula dijuluki nama virus Wuhan ini. Di Kalimantan Timur, sejak ada pasien pertama, Gubernur langsung menyatakan situasi KLB atau kejadian luar biasa. Mengikuti protokol KLB dibentuk juga Satuan Tugas Penanganan dan Percepatan Penyembuhan COVID-19. Dari tingkat pusat sampai provinsi dan kabupaten kota berada di bawah satu komando Satgas COVID-19. Pasien pertama virus corona adalah seorang perempuan yang mengakui baru melakukan perjalanan mengikuti sebuah seminar di Bogor. Setelah pulang ke Samarinda, dia menerima kabar rekannya peserta seminar dari Solo meninggal dunia karena terinfeksi virus corona. Akhirnya semua peserta seminar di tracing dan satu di antaranya di kota Samarinda dinyatakan positif. Kabar itu sangat mengejutkan sekaligus mengguncang warga Kaltim karena ancaman tertular sudah dekat di lingkungan kita. Pemerintah terlihat panik, masyarakat saling mencurigai.
Antara kabupaten dan kota saling menutup daerahnya, bahkan antar kampung tingkat rukun tetangga. Pemprov Kaltim juga berjuang keras mengabarkan berita-berita update penanganan virus corona. Setiap sore setelah secara nasional diumumkan perkembangan virus corona secara nasional di Kota Samarinda, melalui juru bicara Satgas Virus Corona Kaltim, diumumkan beberapa pertambahan pasien positif, pasien sembuh hingga pasien meninggal dunia. Semua bergerak, Wali Kota Samarinda juga mengantisipasi adanya penolakan warga terhadap jenazah yang tertular virus corona. Pemerintah Kota Samarinda akhirnya secara cepat menyediakan lahan pemakaman di Desa Serayu Tanah Merah, Lempake, Samarinda Utara. Inilah pemakaman khusus bagi pasien virus corona yang meninggal dunia. 9 bulan berlalu, kini total yang tercatat terinfeksi virus corona di Kalimantan Timur sampai 28 Desember 2020 ada 26.078 orang dengan jumlah pasien positif yang sembuh 21.974 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia 727 orang dan kasus aktif masih 3.377 pasien. Tim Kaltim TV melaporkan. Tutup tahun 2020, Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan berhasil menetapkan seorang nahkoda baru untuk memimpin partai 5 tahun ke depan. Sigit Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darlis Patalongi yang telah mengemban amanat selama 10 tahun. Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional yang digelar di Ballroom Hotel Aston Samarinda. Peserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang, sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual. Ketua Dewan Pengurus Pusat Zulkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo menggantikan Darlis Patalongi. Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah yang kemudian dibawa ke pengurus pusat. Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai ketua DPW PAN Kaltim yang juga ketua tim formatur, didampingi Baharudin Demu dan Sofyan Jafar. Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi majelis pertimbangan partai. Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musyul itu berbeda dari musyul-musyul sebelumnya. Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP. Nah, sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tunduk kepada apa yang diputuskan oleh DPP. Nah, begitu. Jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati. Tidak boleh ada satupun kader di PAN, di Kaltim ini tidak tunduk kepada aturan yang sudah diputuskan oleh DPP. Harapannya Bang, setelah terpilihnya Sigit? Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim. Dan saya kira insya Allah ya target kami harus naik. Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN, diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini Wakil Ketua DPRD Kaltim mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik. Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah tidak ada hal perintah dia akan menjadi ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa. Sementara Darlis Patalongi yang menjadi ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan menjadi pengurus partai level pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona
dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.